Pak Haji, beralih ke makam nih Pak Haji. Kemarin katanya Pak Haji oke nih makam dipindahkan. Sekarang Pak Haji akan tetap berjuang nih agar makam tidak dipindahkan. Jadi sebenarnya Pak Haji maunya dipindah atau nggak usah dipindah lah? Enggak, saya kan dari awal kan nggak mau dipindahkan. Saya nggak mau dipindahkan. Saya akan mencoba bertahan sekuat tenaga, sekemampuan saya akan bertahan. Namun kalau untuk menabrak rambu-rambu hukum saya nggak mau. Saya nggak mau. Jadi pertahanan saya itu tentu sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Jadi dari awal saya nggak mau pindahkan. Masa saya pindahkan anak saya dengan orang sudah serukun itu sehidup Semati. orang sehidup semati. Nah, itu kalau sahabat saya pisahkan itu bebannya juga di saya susah hilangnya itu. Misalkan orang berdua yang udah setidak ya itu susah itu. Enggak. Kalau saya final bagi saya tidak akan pernah saya pisahkan. Kalau umpamanya pihak lain yang mau memisahkan, saya akan coba bertahan sejauh tidak nabrak undang-undang. Nah kalau misalnya tetap dipindahkan tapi nggak sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, mungkin dari Pak Haji sendiri. Saya akan bertindak. Saya akan melangkah. Nih Pak Haji kan katanya pihak sana sempat mengajak Pak Haji juga untuk sama-sama memindahkan sama makam Bibi juga. Mungkin gimana Pak Haji? Enggak, bagi saya sih anak saya sudah nyaman di situ. Sudah tenang, sudah damai, sudah tentram. Enggak ada lagi. Sudahlah. Saya sudah mamanya. Kalau saya sih mungkin enggak tiap hari mendoakan. Kalau mamanya tiap pagi, tiap tengah malam mendoakan. Mamanya kan suka sholat tahajud. Kalau papa terus terangnya memang jarang Pak ya, sholat subuh jarang juga papa mendoakan. Kalau mamanya, karena mamanya kan selalu bangunnya pagi, jadi selalu sholat subuh, habis itu dia baca yasin untuk mendoakan anaknya. Kalau papa kadang-kadang ya selesai sholat subuh, ya papa kadang-kadang urusin minyak lah, urusin itu. Jadi menurut saya sendiri apa yang dilakukan mamanya itulah sebenarnya yang harus dilakukan, tapi mendoakan dia. Jadi menurut saya enggak ada keinginan saya untuk mengutak-ngatik makam tuh nggak? Makam nggak ada. Ada rencana buat direnovasi nggak sih atau mungkin dirapikan? Ya, apabila sudah selesai urusan persidangan akan saya renovasi. Nih dengar-dengar makam juga ditutup nih mulai per hari ini. Itu kenapa Pak Haji? Katanya dilarang masuk selain dari keluarga Pak Haji. Tapi yang tutupnya cuma makam Panes aja yang tertutup untuk umum. Oh ya baguslah. Berarti sudah masuk itu mungkin berita, mungkin udah gerah juga kali orang makam gerah juga kan. Kadang-kadang kan ada juga informasi, kadang-kadang seakan-akan wilayah pemakam itu kurang bagus. Itu sebenarnya merusak kayak pada citra itu. Kalau menurut saya sih, mungkin udah gerah juga kali yang pemilik makam. Sehingga dia berinisiatif, ya sudahlah orang-orang yang terlalu pandangnya kurang baik ini, kurang baik, nggak usah lah datang. Mungkin begitu wajar-wajar saja. Siapa sih yang nggak yang disinggung, yang merasa tak tersinggung, tak mungkin. Ya, mungkin orang makam udah merasa tersinggung kali dengan ucapan itu. Wajar sih. Tapi Pak Haji sendiri udah tahu sih informasinya terkait yang tadi baru diucapkan yang katanya ada pembatasan pengunjungan untuk khususnya di makam Nasional Bibi. Ya kalau sebenarnya udah tahu belum? Baru hari ini saya mengetahui dari pihak wartawan. Saya belum mengetahui sekarang. Ya, mungkin tentu ada landasan dia tempat berpijak tentu ada. Bagi saya sih kalau demi kebaikan ya apa salahnya. Nah Pak Haji, terkait dengan makamnya Pak Haji nih kan semakin heboh makan untuk makam ya. Nah tetapi diketahui bahwa di TPU yang satunya lagi biasanya Pak Haji ternyata tidak mengkonfirmasi, sedangkan dia mengheboh-heboh untuk pindahan makam, tetapi pas di saat dijumpai awak media di TPU itu Dipak ya? Itu tidak ada konfirmasi. Nah, pandangan Pak Haji seperti apa? Ayah situlah kadang-kadang saya bingungnya sekarang. Kenapa? Kok saya dengar informasi ataupun di YouTube ataupun di media saya baca itu seakan-akan semuanya sudah sudah selesai, sudah siap surat-suratnya. Tapi ternyata setelah ditanya kiri kanan berita, jadi ternyata belum. Saya hubungin orang-orang yang mempunyai kewenangan di atas itu, belum katanya kan. Makanya saya juga kaget ini berita-berita begitu. Memang wartawan
boleh menyiarkan berita-berita yang tidak valid itu. Saya sendiri juga nggak berani saya mengucapkan kata-kata yang tidak valid, artinya belum tentu kebenarannya saya. Tapi Pak Jaya sendiri kaget nggak sih pas kemarin huru hara pengen pindahan makam? Iya, tahunya tidak bisa mengkonfirmasi terlebih dahulu itu. Kaget saya, makanya saya bawa cucu saya ke situ kan karena kaget itu tuh. Pak, saya bawa cucu saya ke situ agar ada suatu bukti bahwa saya telah memakamkan almarhum bapaknya dan ibu mamanya satu liang lahat. Sehingga dengan adanya begitu, tentu saya suatu saat tidak disalahkan oleh cucu. Yang saya takutkan itu kan saya disalahkan oleh cucu kan itu. Itu aja tujuan saya itu. Tapi ternyata setelah saya tanya lebih jauh, semuanya belum ada. Jadi saya bingung, kaget juga. Jadi kadang-kadang ya yang mana yang mau saya dengar, omongan mana yang saya baru dengar. Saya jadi udahlah. Saya sekarang ya nggak terlalu memikirkan hal lain, sudahlah gimana jadinya nanti aja lah. Pak Haji, ini yang penjagaan makam yang akhirnya sampai ditutup untuk umum sementara itu berhubungan juga nggak sih sebenarnya sama pemindahan makam ini? Takutnya dipindahin mungkin tiba-tiba atau gimana? Saya nggak tahu. Itu saya baru dapat berita hari ini. Saya harus konfirmasi dulu. Jadi kalau mau tahu tentu harus tanya ke sana. Saya nggak tahu. Itu nggak paham. Saya baru tahu hari ini sama orang. Nanti mungkin suatu saat akan saya tanyakan ke sana. Ya kalau demi kebaikan apa sana.